Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia Ibu Empat Anak Krempot. Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing tentang pembersih wanita yang aku pakai selama ini. Aku di sini bakal sharing ke kalian gimana pengalaman aku selama pakai bersih ini, dan aku juga akan sedikit review tentang bersih kewanitaan ini. Di video ini aku juga bakal kasih tips gimana caranya untuk membersihkan daerah kewanitaan versi aku. Kalau misalnya kalian butuh informasi yang bakal aku bagiin di video ini, tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih, kalian terus dukung aku untuk tetap buat video di channel ini. Dan jangan lupa untuk di like kalau misalnya kalian suka video yang kayak gini. Kalau kalian suka banget, jangan lupa untuk di share ke sosial media kalian punya dan teman-teman kalian. Kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku bicarain semuanya di sini itu adalah berdasarkan pengalaman aku. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang berbeda dari aku, boleh banget untuk tinggalin komen di kolom komentar bawah biar kita bisa sama-sama saling berbagi. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Ada 3 pembersih kewanitaan yang udah pernah aku pakai dan aku nggak pernah sama sekali ganti untuk pembersih kewanitaan. Aku memang benar-benar aware di bagian ini karena aku memiliki bagian vagina yang sangat sensitif banget. Jadi aku nggak mau coba-coba. Pembersih kewanitaan yang pertama yang aku pakai itu yang nggak pernah banget aku ganti dari aku masih gadis sampai menikah. Aku selalu pakai pembersih kewanitaan ini. Kalau kalian juga suka sama pembersih kewanitaan ini, kita tos samaan kita. Aku tuh tipikalnya orang kalau misalnya pakai produk satu udah bagus, aku nggak bakalan mau ganti-ganti lagi. Kecuali aku memang nggak sengaja coba gitu pembersih kewanitaan. Untuk pembersih kewanitaan yang pertama yang aku pakai itu adalah dari brandnya Absolutely Daily Feminine Hygiene yang seperti ini gambarnya. Ini tuh aku pakai dari aku masih gadis sampai menikah, aku pakai produk ini. Dan sayangnya aku nggak pegang karena tinggal di rumah aku yang satunya lagi, makanya aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Aku juga biasa pakai pembersih kewanitaan satu lagi, ada Lactacyd Feminine Hygiene kalau aku nggak salah ya namanya. Nanti aku akan tulis di teks aja untuk nama yang sebenarnya atau nama benernya ya. Terus yang ketiga yang sekarang aku masih pakai sampai sekarang, yaitu ini itu adalah Feminine Wash dari Mayum. Awalnya aku di endorse sama brand ini dan ternyata produknya itu bagus. Aku nanti kalau misalnya habis aku bakal purchase lagi, bakal beli lagi produk ini karena memang aku sesuka itu sama pembersih kewanitaan dari Mayum ini. Nah, seperti yang udah pernah aku bilang, kalau aku itu memilih untuk pembersihan kewanitaan itu ada syarat tertentunya. Nah, yang pertama itu pH balance-nya. Aku memilih pembersih kewanitaan itu yang ada pH balance-nya, dan biasa pH balance yang normal itu adalah 3,5 pH. Selain itu dia juga alami tanpa sabun, dan itu sudah masuk ke syarat-syarat aku memilih pembersih kewanitaan. Tiga produk dari pembersih kewanitaan ini itu semuanya dia tanpa sabun, tanpa pewangi, dan dia juga ada pH balance-nya. Salah satu pembersih kewanitaan aku yang kalau aku pakai aku selalu mencium bau sirih di setiap harum dari pembersih ini, dan aku suka banget. Aku nggak perlu buatin abusan air sirih gitu untuk dibasuhin di bagian vagina kita, katanya itu buat biar enggak bau. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi rebus-rebus daun sirih seperti itu, cukup dengan sabun ini aja kita ngerasain atau manfaat yang sama dengan merebus daun sirih, bahkan lebih, karena ini dia memiliki kandungan sirih juga, ada majakaninya juga, dan ini udah pokoknya paket lengkap deh. Aku suka banget sama pembersih kewanitaan dari Mayum ini. Oke, lanjut aja ke pengalaman aku selama pakai 3 pembersih kewanitaan ini. Nah, yang pertama itu ada Absolutely Daily Feminine Hygiene. Aku tuh pakai produk ini tuh dari aku masih gadis. Aku tuh pakai ini ketika aku mau mens atau udah selesai mens, bahkan aku lagi mens juga biasanya aku pakai ini. Itu buat bagian kewanitaan aku menjadi bersih, dan kalau misalnya selama aku menstruasi itu tidak menyebabkan bau amis. Aku pakai sabun pembersih ini juga nggak pernah mengalami gatal-gatal atau apapun. Dia emang bener-bener ngebersih dan ngejaga di bagian kewanitaan aku. Nah, selama aku pakai bersih kewanitaan ini dari Absolutely Daily Feminine Hygiene ini, aku sama sekali tidak pernah mengalami ring atau gatal di bagian kewanitaan aku. Jadi aku benar-benar cocok pakai sabun ini. Tapi untuk pengalaman yang sangat spesifik aku nggak pernah sih, karena aku pakai ini waktu semasa aku masih gadis dulu ya. Nah, untuk yang kedua ini tuh ada Lactacyd Feminine Hygiene.
Origin. Nah ini tuh salah satu pembersih kewanitaan yang aku beli, aku pikir waktu itu rasanya mahal banget gitu harganya. Yang sebelumnya tuh harganya bisa kalian dapatkan sekitar 20 atau 30 ribuan, tapi untuk Silactacid ini kalian dapatkan bisa dengan harga 60 ribuan ke atas gitu. Jadi pembersih kewanitaan ini aku juga suka pakai karena dia emang bener-bener ngebersihin di bagian kewanitaan aku. Dan aku juga sama sekali nggak pernah merasakan iritasi, gatal, dan kering gitu di bagian kewanitaan aku selama pakai si sabun pembersih ini. Dan kalau misalnya aku lagi keputihan gitu, gatal di bagian kewanitaan, aku juga merasa enak juga pakai pembersih kewanitaan ini. Dia tidak menambah iritasi pada kewanitaan aku. Terus pembersih kewanitaan yang ketiga ini ada dari Mayum. Aku udah punya pengalaman yang lumayan banyak sama si Mayum Feminine Wash ini. Pertama waktu itu aku lagi keputihan. Biasanya kalau lagi selesai mens kan di kita kan akan ada keluar cairan semasa subur. Nah itu biasanya aku nggak tahu kenapa aku kayaknya tiba-tiba keputihan aja gitu. Keputihannya tidak yang hijau, lendir kuning hijau gitu ya, udah terasa sedikit gatel, putihan ringan gitu lah. Selama aku keputihan, aku tuh cukup pakai pembersih kewanitaan dari Mayum ini aja, aku langsung sembuh. Bahkan aku pakai cuma 1 kali atau 2 kali aja, bener-bener gatalnya terus rasa nggak enak di bagian kewanitaan aku tuh hilang. Kalau misalnya kalian juga punya pengalaman yang sama, cocok atau nggak cocok, boleh banget untuk kalian tulis komen kalian di kolom komentar. Jadi itu dia pengalaman aku selama aku pakai ketiga produk pembersih kewanitaan ini. Apakah kalian tertarik? Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli juga pembersih kewanitaan ini, boleh banget untuk cek di keterangan video. Nanti aku bakal taruh link semua produk di sana. Aku itu ngebersihin atau ngebasuh nggak setiap hari. Jadi aku bisa 2 hari sekali. Momen-momen apa aku memerlukan pembersih kewanitaan ini? Nah yang pertama waktu aku lagi menstruasi. Terus yang kedua setelah berhubungan. Terus yang ketiga aku pakai ketika aku tidak merasa enak di bagian kewanitaan aku. Oke langsung aja aku bagiin tips menjaga kebersihan di daerah kewanitaan. Nah, tips yang pertama kalian harus banget untuk membersihkan daerah kewanitaan kalian dengan pembersih kewanitaan. Jadi pembersih kewanitaan yang harus kalian pilih yang ada pH balance-nya. Tips yang kedua kalian harus banget untuk mengganti daleman. Daleman kalian gantikan usaha minimal gitu 1 hari 2 kali. Kalaupun kalian lagi traveling, kalian boleh banget juga untuk pakai panty liner. Nah tips yang ketiga kalian juga harus ngebersihin di bagian kewanitaan dengan sabun pembersih sesudah kalian berhubungan, karena itu penting banget biar di daerah sana tuh tidak ada tertinggal kotoran-kotoran lah pokoknya ya. Terus kalian juga wajib banget untuk ngebersihin bagian kewanitaan kalian setelah menstruasi atau di tengah-tengah menstruasi juga boleh kalau misalnya kalian merasa agak sedikit bau gitu ya. Terus tips berikutnya kalian kalau misalnya lagi menstruasi jangan lupa untuk ganti pembalut minimal 1 hari itu 2 kali, atau misalnya kalau udah penuh langsung diganti aja. Karena kalau misalnya kita pakai pembalut lama-lama gitu ya, apalagi dengan kondisi darah yang banyak, itu enggak bagus banget. Di sana banyak banget bakteri buruk yang bisa nempel di bagian kewanitaan kita. Terus tips berikutnya kalau misalnya kalian lagi pipis gitu ya, nah ini sering banget aku sampein di video-video aku sebelumnya. Kalau kalian pipis itu jangan lupa untuk dikeringin. Usahain dalaman kalian tuh jangan sampai lembab, karena kalau kondisi lembab itu bakteri jahat tuh suka banget, atau jamur-jamur tuh suka banget tumbuh di situ, jadinya buat nanti kewanitaan kita menjadi gatel kalau misalnya kalian sering melakukan itu, atau di bagian kewanitaan kalian itu jadi lebih sensitif. Kalian harus sedia tisu kering di toilet kalian. Nah oke, itu dia tips dari aku. Semoga apa yang aku bicarain di video ini mengenai pembersih kewanitaan yang udah aku pakai, dan aku juga sharing-sharing pengalaman selama aku pakai pembersih kewanitaan ini, bisa jadi informasi untuk kalian dan berguna juga untuk kalian memilih pembersih kewanitaan apa sih yang cocok untuk kalian. Nah makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.